Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusrun al-hadits. Ikhwatu iman rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, tepatnya di Quran surah Al-Hajj ayat ke-78 yang berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dan tidak kami jadikan suatu urusan dalam perkara agama itu kesukaran atau kesulitan. Dari sini dapat kita pahami bahwasannya agama Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu ringan untuk dikerjakan, mudah untuk dilakukan. Makanya jangan sampai turunnya syariat Islam membebani hidup manusia, memberatkan perkara-perkara urusan dalam hidup manusia. Mengapa? Karena wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Ternyata dalam urusan agama itu tidak ada kesukaran. Makanya aneh ketika ada seorang ustadz, seorang tokoh, seorang yang mengaku Islam menyuruh kepada umatnya, menyuruh kepada orang di bawahnya untuk melakukan bom bunuh diri atas nama berjihad. Padahal Islam sendiri itu mudah dan ringan, tidak menyulitkan, tidak memberatkan, apalagi sampai membinasakan. Makanya aneh jika ada ibadah-ibadah yang sampai merusak tubuh kita. Makanya aneh jika ada ibadah-ibadah yang sampai meninggalkan hak-hak keluarga, yang meninggalkan hak-hak saudara-saudara kita. Mengapa? Karena agama Islam itu ringan, agama Islam mudah dikerjakan. Oleh karena itu, ikhwatu iman rahimakumullah, salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan umat-umat yang lainnya, yaitu Allah beri kemudahan dalam perkara agama. Makanya betul di dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir, ternyata Allah berfirman sebagai bentuk salah satu doanya orang beriman, wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladina min qablina. Jadi kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan bebankan suatu urusan perkara yang berat kepada kami min qablina, sebagaimana orang-orang sebelum kami. Ini menunjukkan bahwasannya orang-orang sebelum kita, umat-umat sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad, perkara dalam urusan agama, baik itu ujian, cobaan, ataupun syariat, itu jauh lebih berat dibandingkan dengan syariat dan beban kepada umat Nabi Muhammad SAW. Makanya betul, dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan, inna dina yusrun, bahwa ternyata agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad merupakan agama yang mudah untuk dikerjakan. Sholat itu cuma 5 waktu. Zakat itu cuma 2,5%, dan ternyata haji itu diwajibkan hanya 1 kali dalam hidup. Maka dari itu inilah agama Islam, sangat mudah, sangat ringan untuk dikerjakan oleh manusia. Makanya ada 3 pintu kemudahan dalam Islam. Yang pertama, pintu mudahnya Islam yang pertama adalah pintu tobat. Tobat di dalam Islam, tobat umat Nabi Muhammad jauh lebih ringan, jauh lebih mudah untuk dikerjakan dibandingkan tobat umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Makanya dalam surat Al-Baqarah disebutkan, fatubu ila barikum faktulu anfusakum. Cara tobat zaman Bani Israel, umatnya atau kaum Nabi Musa, itu ternyata faktulu anfusakum, harus mengorbankan nyawa-nyawa mereka. Akan tetapi umat Nabi Muhammad jika tobatnya ingin diterima, dalam surat Al-Furqan cuma 3, amana atau taba, amana wa amilus solihah, yaitu kita menyesali dosa kita, kita meyakini bahwa Allah akan mengampuni kita, dan tutuplah dosa-dosa kita dengan amal soleh yang kita kerjakan. Makanya mudah. Jadi pintu yang pertama, pintu kemudahan dalam Islam, pintu tobat. Tobatnya umat Islam, umat Nabi Muhammad jauh lebih ringan dibandingkan umat-umat sebelumnya. Lalu yang kedua, pintu kemudahan dalam Islam bukan hanya pintu tobat, tetapi pintu sholat. Jadi pintu sholat dalam Islam itu ternyata mudah untuk dikerjakan, ringan untuk dilakukan oleh umatnya. Mengapa? Karena Nabi sendiri menyampaikan bahwasannya ternyata pada saat awal perintah sholat 50 kali waktu, akan
tetapi yang disyariatkan dan juga ditetapkan ternyata cuma 5 kali waktu dalam sholat. Dan juga waktu sholat bukan hanya yang ringannya waktu sholat, akan tetapi tempat sholatnya pun itu ternyata ringan dan mudah dikerjakan. Bukankah umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sholat itu mesti di mihrab, keluar dari mihrab maka sholatnya tidak sah. Akan tetapi umat Nabi Muhammad sebagai seluruh tanah yang ada di muka bumi ini ternyata bisa digunakan untuk bersuci dan juga untuk sholat. Itulah pintu kedua dalam Islam, yaitu pintu sholat. Sholat mudah dikerjakan, sholat ringan untuk dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan sholat itu jika tidak mampu berdiri maka duduklah, jika tak mampu duduk berbaringlah, dan tidak mampu berbaring maka berisyaratlah. Ini seolah-olah menunjukkan kepada kita bahwa pintu kemudahan yang kedua adalah pintu sholat. Maka jangan tinggalkan sholat. Mengapa? Karena sholat itu mudah dilakukan oleh manusia. Makanya betul dalam sebuah hadis bahwasannya sholat itu sangat ringan, baik itu sholat munfarid maupun sholat berjamaah. Dan yang terakhir, ikhwatu iman rahimakumullah, pintu kemudahan dalam Islam bukan hanya pintu tobat, pintu sholat, dan yang terakhir adalah pintu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu ringan, membaca Al-Quran itu mudah untuk dikerjakan dan juga dibaca oleh kita. Makanya betul Allah sendiri yang sudah menjamin, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, bahwasannya kami telah menjamin Al-Quran itu akan mudah engkau baca, mudah engkau pelajari, dan mudah engkau amalkan. Maka dari itu, ikhwatu iman rahimakumullah, pintu tobat jangan kita tunda-tunda, pintu sholat jangan kita tinggalkan, dan pintu membaca Al-Quran jangan kita jauh dari kitab Al-Quran. Mengapa? Karena mudah untuk dikerjakan oleh umat manusia. Makanya perlu kita renungi bagaimana jikalau kita nanti di akhirat ditanya, mengapa engkau menunda-nunda tobat, padahal tobat itu mudah dibandingkan dengan umat sebelumnya. Mengapa engkau ketika ditanya meninggalkan sholat, padahal sholat telah dipermudah oleh syariat di dalam umat Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, ketika kita ditanya nanti di akhirat, mengapa engkau jauh dari Al-Quran, mengapa engkau tinggalkan Al-Quran, padahal kami telah menjamin walaqad yassarnal Quran, Al-Quran itu mudah untuk dibaca, Al-Quran mudah dipelajari, dan Al-Quran mudah untuk diamalkan. Oleh karena itu, ikhwatu iman rahimakumullah, jangan lalaikan syariat-syariat agama Islam, karena syariat agama Islam mudah dan juga ringan untuk dikerjakan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik untuk senantiasa tidak malas, akan tetapi justru semangat dalam menjalankan syariat agama Islam. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan sedikitnya menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.